Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, nurse, perawat, dan teman sejawat dimanapun berada di seluruh Indonesia yang berbahagia. Dan selamat datang di acara webinar Dewan Pimpinan Komisariat PPNI Gombong di acara webinar ini. Perkenankan saya memperkenalkan diri, nama saya Eni Retno Purnamaningsih, yang kali ini diberikan amanah untuk menjadi moderator. Kasus COVID-19 memang merubah segalanya dalam kehidupan keseharian kita di masyarakat luas yang tidak bisa dihindari, mulai dari kelompok balita, remaja, dewasa, dan lansia. Kita sebagai salah satu garda terdepan agar masyarakat luas tetap sehat jiwa dan raga, maka kita harus menguatkan pribadi, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Saya ambilkan cuplikan dari Mars PPNI kita, dan jadilah teladan dalam hidup sehat. Saya ambilkan cuplikan dari arahan Ketua DPP kita, Bapak Fadilah. Maka pada kesempatan pagi ini, DPK PPNI Gombong yang didukung oleh Stikes Muhammadiyah Gombong menyelenggarakan webinar dengan topik upaya preventif dan promotif masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada remaja di masa pandemi COVID-19 hari ini, hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020. Sebelum acara dimulai, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk kelancaran kita bersama, untuk kesehatan rekan kita yang sedang bekerja, dan untuk teman-teman sejawat yang telah mendahului kita gugur dalam menjalankan tugas agar diterima di sisi Tuhan. Mari berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama Mars PPNI, kebanggaan kita. Silakan Bu Lela. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia, dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia.
derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu, serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Demikian Mars PPNI kita yang setiap kali kita mendengarkan membuat merinding dan membuat kita selalu semangat setiap hari. Teman-teman sudah yang berada di ruang Zoom Minar sudah siap semuanya, Nje? Beranjak ke acara berikutnya, saya akan membacakan susunan acara dan tata tertib selama acara berlangsung. Jadi susunan acara kita pagi ini adalah nanti yang menyanyikan lagu sudah kita lakukan, dan nanti adalah materi yang pertama itu akan disampaikan oleh Bapak Tritunggal Eko Sabto, yang kedua oleh Ibu Ike Mardiati, yang terakhir adalah oleh Bapak Heri Setiawan, dan nanti ada tanya jawab, kemudian dan penutup. Nah, tata tertib yang berlangsung selama Zuminar ini berlangsung, jadi pastikan dan aktifkan fitur audio dan video semua rekan-rekan peserta perawat di seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini. Kemudian pastikan jaringan internet stabil, posisi badan tidak membelakangi layar agar tidak backlight, gunakan headset agar suara lebih jelas. Saat acara berlangsung, mohon posisi audio dibuat mute dulu, dan nanti bisa diaktifkan pada saat tanya jawab. Jika ingin bertanya pada sesi diskusi, silakan bisa menuliskan kolom chat dengan menyebutkan nama, asal, instansi, pertanyaan, dan pertanyaan tersebut ditujukan kepada siapa? Narasumber pertama, kedua, dan ketiga. Demikian tata tertib acara kita hari ini dan susunan acara kita hari ini. Baik, untuk menyingkat acara, kita panggilkan narasumber kita yang pertama, Bapak Haji Tritunggal Eko Sabto, SKM MPH, untuk menyampaikan sambutan dan dilanjutkan materi yaitu peran perawat dalam upaya pencegahan COVID-19. Beliau adalah Ketua DPD PPNI Kabupaten Kebumen sekaligus sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. Monggo dipersilakan Bapak, waktu 20 menit. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati. Waalaikumsalam. Pejuang-pejuang kemanusiaan yang luar biasa. Yang pertama, saya atas nama Ketua DPD Kabupaten Kebumen menyampaikan apresiasi dan terima kasih tentunya pada BK Gombong yang sudah bisa melaksanakan acara pada pagi hari ini, yang tentunya didukung oleh Stikes Muhammadiyah Gombong. Perlu saya sampaikan pesan-pesan kami pada kawan-kawan semuanya, bahwa di era pandemi COVID-19 ini tentunya kita harus selalu mengambil posisi, mengambil kebijakan, dan harapan kita perawat harus selalu berperan dalam penanganan COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, kami juga selaku Ketua DPD PPNI Kabupaten Kebumen mengajak seluruh tentunya anggota PPNI Kabupaten Kebumen, mari kita bersama-sama dengan kebijakan yang baru ini terkait dengan kebijakan pemerintah pusat, bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan new normal. Untuk itu tentunya peran perawat sangat dibutuhkan.
ditunggu oleh masyarakat. Apa sih yang akan dilakukan oleh perawat terkait dengan kebijakan new normal ini, tentunya khususnya di Kebumen ini. Kami sudah menyiapkan beberapa skenario yang tentunya kawan-kawan harus bisa mengerti dan bisa melaksanakan apa yang menjadi kebijakan kita bersama, bahwa Kebumen di bawah gugus tugas COVID-19 bersama kami, kebetulan saya ada di dalamnya, kami dalam waktu dekat sudah membuat satu sistem zonasi. Zonasi ini tentunya sesuai dengan kebijakan pemerintah, arah kita bahwa nanti dengan zona hijau, zona kuning, zona orange, dan zona merah ini, harapan kami nanti dengan meng-upgrade atau tentunya membreakdown kebijakan pusat terkait dengan new normal ini, nanti harapan kita kalau yang sudah di zona hijau, tentunya masyarakat sudah bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa, seperti ke tempat ibadah, kemudian ke pasar, dan lain sebagainya, namun harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi harapan kami pada kawan-kawan perawat bisa ikut mensosialisasikan sekaligus untuk bisa memberikan edukasi pada masyarakat. Itu saya kira, dan dalam kesempatan ini langsung dengan materi ya Bu Eni ya. Ya, materi ya Bu Ika ya. Ya. Oke Pak. Oke, pada pagi hari kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan peran perawat dalam upaya pencegahan COVID-19. Next. Next. Ya, tolong dibantu Mbak Nela ya. Oke, agak lambat Pak, maaf. Ya. Ya. Jadi sambil menunggu materi, sekali lagi saya sampaikan, mari kawan-kawan perawat semuanya, kita sudah mendeklarasikan bahwa kita adalah pejuang-pejuang kemanusiaan. Untuk itu kita pantang menyerah, pantang mundur, kita hadapi COVID ini segera berakhir khususnya di Kebumen ini. Baik, saya sampaikan terkait dengan coronavirus ini. Apa sih coronavirus ini? Mohon next lagi. Ya, coronavirus ini merupakan virus zoonotik, ya. Ini dari transisi dari hewan ke manusia. Dan perlu saya sampaikan bahwa saat ini sudah terjadi tidak hewan ke manusia lagi, tapi sudah manusia ke manusia. Nah, ini yang perlu kita antisipasi bersama. Dan alhamdulillah bahwa pagi hari ini narasumber kita ada Bu Ike dan Pak Heri. Ini nanti mungkin akan menyampaikan kaitannya dari sisi psikologisnya, dari sisi jiwa. Untuk itu, ini sangat beruntung sekali bahwa narasumber kita, ya Bu Ike, Bu Pak Heri, apresiasi saya, bahwa mari kita dukung, mari kita support kawan-kawan terkaitannya dengan penanganan COVID ini. Baik, saya lanjut. Coronavirus merupakan RNA virus bersirkulasi di hewan, ya seperti unta, kucing, dan kelelawar. Kemudian hewan dengan coronavirus dapat berkembang dan menginfeksi manusia, yaitu kasusnya MERS dan SARS, serta kasus outbreak saat ini. Nah, ini mungkin yang perlu kita sikapi, Bapak Ibu, teman-teman sahabat semuanya. Kita sudah di jajaran kesehatan, dinas kesehatan, dan tentunya jajaran perawat, kita sudah, alhamdulillah, saat ini sudah melakukan beberapa tindakan pencegahan. Di antaranya yang tadi pagi sudah saya lakukan juga, ya, yaitu pemeriksaan rapid test untuk masyarakat. Ya. Kemudian saya lanjut, epidemi 2 beta coronavirus ini adalah SARS dan MERS. Ini 10.000 kasus, ini tingkat kematiannya 10% untuk SARS dan 37% untuk MERS. Kode genetik COVID-19 ini mirip coronavirus SARS, ya, baik kelelawar dan mungkin bermutasi sebelum menginfeksi manusia. Diteliti oleh lanjut dan mirip di urat dan lain sebagainya. Oke, jadi perlu saya sampaikan teman jawab semuanya, saat ini sebenarnya menjadi permasalahan kita, mungkin banyak pertanyaan yang muncul dari masyarakat, pertanyaannya mesti sama, kapan COVID-19 akan berakhir? Nah, ini mungkin yang harus kita sikapi, dan tentunya kita harus bisa memberikan jawaban-jawaban yang jelas, dan sampai dengan hari ini memang untuk vaksin COVID-19 ini belum ada. Jadi harapan kami, kawan-kawan perawat tetap harus selalu mengedukasi masyarakat.
harus memberikan pendidikan yang benar, yang sehat kepada masyarakat. Dan tentunya saya mengajak utamanya para perawat, kita tidak usah takut. Ya, perawat tidak harus takut untuk menghadapi COVID-19 ini, tapi yang lebih penting adalah waspada. Ya, jadi jangan sampai berpikir bahwa kita takut dengan COVID. Jangan. Kalau perawatnya sudah takut, bagaimana dengan masyarakatnya? Nah, ini yang lebih penting. Jadi harapan kami, perawat tidak boleh takut terhadap COVID-19, tapi yang lebih penting waspada terhadap COVID-19. Next. Ya, lanjut lagi. Saya kira lanjut lagi. Next lagi, Mbak Ella. Nah, ini penularannya adalah tanda dan gejala. Langsung aja ya, biar cepat. Penularan, transmisi bolak-balik ya. Tanda dan gejala penularannya transmisi dari manusia ke manusia. Ini via droplet, yaitu saluran napas seperti batuk dan bersin. Makanya kenapa kita selalu mengedukasi kepada masyarakat harus menggunakan masker. Ya, karena apa? Kita menghindari bahwa kata kunci yang tentunya sangat berbahaya yang harus kita lindungi, yang pertama adalah hidung, mulut, dan mata. Nah, untuk itu mohon disampaikan kepada masyarakat, dan tentunya kita sendiri sebagai perawat harus mengedukasi diri kita sendiri dan kawan-kawan bahwa kita harus selalu menggunakan masker, dan tentunya harus rajin cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Kemudian kontak dekat personal, ini menyentuh atau jabat tangan. Nah, ini mungkin yang menjadi dilema di masyarakat. Kadang-kadang kita di tempat ibadah ya, di masjid dan tempat lain, kalau selesai sholat sering mengadakan salaman. Nah, untuk ini mungkin harus juga diedukasi bahwa saat ini kita tidak perlu untuk berjabat tangan, tapi cukup seperti yang kita lakukan seperti tadi di awal. Jadi cukup kita dengan kode-kode bahwa ini bentuk salaman kita. Jadi harapan kami jangan sampai ada kontak langsung. Kemudian menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus di sana, dan ketika menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kemudian pada kasus ini masih terus diteliti, terdapat kasus satu pasien ya suspek ya diduga telah menularkan ke 14 staf di satu rumah sakit. Nah, ini mungkin saat ini yang saat ini baru viral yaitu Depok ya. Depok ini luar biasa banyak sekali yang terkena. Nah, ini harapan kami kawan-kawan menghimbau kawan-kawan semuanya perawat khususnya dokumen, kita harus menggunakan APD yang betul, APD yang standar. Makanya kemarin kami dari PPNI Kabupaten Bandung sudah membuat satu kebijakan mau permohonan kepada Bupati ya yang sudah ditindaklanjuti oleh DPRD bahwa kita meminta dalam mempekerjakan perawat ya pada direktur rumah sakit juga, kita direktur rumah sakit dalam mengerjakan perawat ini harap memberikan APD yang lengkap. Kemudian juga memberikan insentif khusus, dan tentunya kita meminta juga extra fooding. Kenapa extra fooding kita minta? Bahwa extra fooding adalah sangat mendukung untuk imun kita, mendukung daya tahan tubuh kita. Kalau kita gizinya terpenuhi dengan baik, insya Allah daya tahan tubuh kita juga akan bagus. Nah, ini harapan kami, kawan-kawan juga mengedukasi semuanya, pada kawan kita sendiri, pada diri kita sendiri, dan keluarga. Harapannya kita, kata kunci sebenarnya adalah lakukan hidup sehat ya, perilaku hidup sehat ya, dengan Germas itu. Kemudian jangan lupa juga kita selalu meningkatkan imun kita. Next. Ini tanda dan gejalanya secara umum saya kira kawan-kawan sudah paham semuanya. Ada pilek, demam, batuk, sakit tenggorokan, sesak napas di beberapa kasus. Ini kondisi yang berat, perlu saya sampaikan. Mungkin awal-awal kita luar biasa ya, baik itu perawat, dokter, semua tenaga kesehatan. Apalagi masyarakat, takutnya bukan main. Ya, sehingga harapan kami tadi pesan saya, jangan takut, tapi harus waspada. Dan kata kunci sebenarnya imunitas tadi yang perlu kita jaga. Dan lebih penting lagi, kita harus mewaspadai juga kawan kita, tetangga kita, saudara kita, semuanya masyarakat kita. Ini yang kondisi yang bisa memperberat adalah karena manula, usia tua. Lanjut ya. Kemudian juga karena ada gangguan sakit pernafasan, asma, kemudian diabetes, dan lain sebagainya. Next. Ya, ini situasi epidemiologinya. Next lagi. Saya kira, ya ini
Total kasus confirm ya 80.000 ini, CVR-nya 3,4, kasus di Cina ini sudah 2.666, kematian 96%, kasus terbanyak 2.400 sekian dilaporkan 33 negara. Nah, yang di kita saat ini yang mungkin baru ledakan kasusnya ini malah justru di Jawa Timur, utamanya di Surabaya. Dan kita bersyukur di Kebumen, alhamdulillah kita yang swab positif ya, COVID-19 positif 34, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Harapan kami kita jaga terus ya, mudah-mudahan jangan sampai bertambah lagi. Sehingga apa? Sehingga segera masyarakat kita sehat, pulih kembali, bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Next. Ya, next lagi. Ya, ini perlu saya sampaikan yang menjadi kemarin perdebatan yang cukup pelik di masyarakat. Mungkin kadang-kadang menyampaikan kenapa orang mau ke masjid, ke musola diberikan pembatasan, sedang di pasar dibiarkan saja bebas. Nah, ini mungkin yang menjadi harus kita pahami betul, kita edukasi pada masyarakat dan kita harus paham bagaimana pasien dalam pengawasan itu. Yang pertama ada seseorang yang mengalami demam lebih 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam. Kemudian batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Yang ketiga yang C, pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis dan atau gambaran radiologisnya. Jadi perlu saya sampaikan kawan-kawan, kadang-kadang yang menjadi problem di masyarakat yang menjadi stigma adalah tatkala di rapid positif, reaktif, itu langsung masyarakat langsung membuat satu stigma kepada masyarakat atau kepada kawan kita sendiri. Ya, contohnya kalau ada reaktif, wah ini jangan mendekat, itu positif rapidnya. Padahal itu saya sampaikan, saya tegaskan di sini, rapid test itu hanya mengukur atau menilai kaitannya dengan antibodi. Ya, jadi yang lebih penting lagi kalau memang rapidnya positif, kita segera tindak lanjuti. Kalau di SOP-nya Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, kita akan segera lakukan swab. Kalau sudah swab-nya positif, memang sudah itulah COVID-19. Jadi harus kita lakukan betul, jangan sampai ini menjadi stigma di masyarakat. Dan yang lebih penting lagi bahwa kata kunci sebenarnya bagaimana kita mengawasi atau membuat isolasi mandiri. Ya, isolasi mandiri ini kadang-kadang yang disalahgunakan oleh masyarakat justru malah pengasingan. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Isolasi mandiri harapan kami semuanya adalah bagaimana masyarakat itu bisa menata dirinya sendiri, membuat satu strategi untuk bisa mengamankan diri terkait dengan rapid ini, dengan COVID ini. Kalau sudah bisa mengamankan diri sendiri, insya Allah keluarga dan semuanya masyarakat aman. Yeah. Saya lanjut, perlu waspada pada pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh ya, ini karena gejala dan tanpa menjadi tidak jelas dan memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Nah, ini yang saat ini yang baru berkembang yang memang menjadi dilema di jajaran kesehatan sebenarnya kasus OTG, orang tanpa gejala. Ini yang sangat luar biasa. Kalau yang dengan gejala mungkin kita rapid jelas, tapi orang yang tanpa gejala ini kadang-kadang tahu-tahu sudah kita rapid positif langsung kita swab juga positif. Ini yang menjadi problem kita semuanya. Jadi kita harus selalu waspada. Next. Ya, yang kedua seseorang dengan demam lebih dari 38 derajat atau ada riwayat demam atau ISPA ringan sampai berat pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Ini memiliki salah satu dari paparan berikut. A, riwayat kontak dengan kasus confirm COVID-19 atau bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien confirm COVID-19 atau memiliki riwayat perjalanan ke Provinsi Hubei, termasuk kota Cina atau Wuhan ya. Nah ini memang awal ini COVID-19 ini muncul dari sana, sehingga kita harus waspada betul terkait dengan orang atau pendatang yang memang dari Wuhan atau Cina ini. Kemudian yang dikontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan pada 14 hari terakhir ke Provinsi Hubei, termasuk kota Wuhan. Yeah, next. Nah, orang dalam pemantauan, ini perlu saya sampaikan, saat ini yang kita kembangkan di gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Kebumen, kita sudah membuat satu kebijakan bahwa semua desa harus mempunyai posko COVID. Nah, ini mungkin yang harus kita
pahami betul terkait dengan bagaimana dengan orang-orang dalam pemantauan ini. Yaitu seseorang yang mengalami gejala demam lebih dari 38 Celcius, atau ada riwayat demam atau ISPA ringan sampai berat tanpa pneumonia yang memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Next. Waktu tinggal 5 menit, Pak Eko. Ayo dipercepat aja. Ya, negara terjangkit, saya kira teman-teman semuanya saya lanjutkan. Next. Ya, kasus probabilitas, kasus confirm ya. Ini seorang yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif. Orang yang memiliki riwayat perjalanan ke Provinsi Hubei, termasuk Wuhan, Cina pada 4 bulan terakhir tanpa ada gejala adalah orang dalam karantina. Jadi kalau dari sana, dari Hubei atau Wuhan, sudah kita pastikan itu harus kita karantina. Next. Ya, kontak erat, ya kontak erat risiko rendah, yaitu bila kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan. Kontak erat risiko tinggi bila kontak dengan kasus confirm atau probable. Kontak erat ini termasuk orang yang memiliki riwayat perjalanan ke Hubei atau Cina. Next. Percepat aja. Ya, termasuk kontak erat adalah ini petugas kesehatan ya, orang yang merawat. Ya, ini tentunya perawat ini. Makanya berkali-kali saya sampaikan, dampak paling besar COVID-19 ini sebenarnya pada perawat. Karena perawat adalah 24 jam di hadapan pasien. Ya. Kemudian orang yang tinggal serumah, ini juga hati-hati. Orang yang bepergian dalam satu alat angkot, ya, ini terus angkutan umum ya. Orang yang bekerja bersama, kemudian tamu yang berada dalam satu ruangan dengan pasien. Next. Ya, peran utama perawat, ya, Bapak Ibu, ini yang akan saya tegaskan bahwa peran pertama dan utamanya perawat, ya, itu memberikan komunikasi, ya KIE-nya, seputar kesehatan kepada masyarakat. Peran perawat dalam memberikan edukasi pada masyarakat ini diperlukan karena bisa membuat orang yang diberi edukasi mengerti dengan informasi yang disampaikan. Tadi berkali-kali saya sampaikan dalam kebijakan pemerintah pusat terkait dengan new normal, inilah tugas kita. Kita harus selalu mengedukasi. Kalau sampai edukasinya nggak benar, edukasinya salah, tentunya new normal tidak akan bisa berjalan dengan baik. Next. Ya, kedua peran dalam rapid assessment. Ini kita sudah lakukan di Kebumen. Alhamdulillah saya bersyukur, terima kasih pada apresiasi kepada seluruh anggota PPNI Kebumen yang sudah berperan serta dalam pelaksanaan rapid test ya. Semua melakukan dengan baik, semua puskesmas melakukan, semua rumah sakit melakukan, sehingga alhamdulillah semua teratasi tertangani dengan baik. Kemudian deteksi dini dan pemilihan penderita yang berkaitan dengan infeksi COVID-19 harus dilakukan sejak pasien datang ke rumah sakit. Ya, trias merupakan garda terdepan. Saya kira paham untuk kawan-kawan. Kata kunci sebenarnya adalah PPI-nya jalan. Ya, makanya saya sampaikan di rumah sakit ini PPI harus perawat yang memegang program atau berada dalam komunitas PPI, ini tolong diperhatikan betul, karena ini tugas kita sekarang. Ini tantangan kawan-kawan perawat yang ada di PPI. Harapan kami harus menjadi tauladan, harus menjadi terdepan terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Next. Ketiga, peran dalam pelayanan langsung kepada penderita. Peran inilah yang utama dilakukan perawat. Penata laksanaan COVID-19 dilakukan dengan memfokuskan pada penanganan infeksi virus dengan meningkatkan imunitas tubuh penderita dan yang belum terinfeksi agar tidak sampai menjadi penyakit. Nah, kata kunci saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya, harapan saya, ayo kita selalu memberikan edukasi. Edukasi itu sebelum melakukan edukasi kepada masyarakat, kita lakukan edukasi diri kita dulu sendiri. Karena seperti apapun, kalau kita sudah melakukan dengan baik, insya Allah kita akan menyampaikan kepada masyarakat, tentunya akan diikuti dengan baik. Next. Pencegahannya, saya kira sudah paham Bapak Ibu teman saya semuanya, hindari kontak dekat dengan orang yang sakit, hindari yang menyentuh mata dan lain sebagainya, tetap di rumah saat Anda sakit. Saya apresiasi, terima kasih, saya sampaikan kepada seluruh DPK, PPNI Kabupaten Kebumen, semuanya sudah memasang himbauan melalui banner, melalui spanduk bahwa biarkan perawat bekerja, masyarakat tetap di rumah. Ini luar biasa himbauan yang diapresiasi oleh masyarakat bahwa ternyata perawat bisa memberikan contoh yang baik.
Perawat merupakan garda terdepan dalam pejuang-pejuang kemanusiaan. Ini. Biar ada moodnya. Waktu 1 menit lagi, Pak. Saya kira Eko. sudah layak sudah secara umum. Next lagi. Ya, treatmentnya perlu saya sampaikan berkali-kali bahwa sampai dengan hari ini belum ada obat khusus untuk mencegah dan mengobati COVID-19. Beberapa kasus dengan terapi sportif untuk membantu dapat bernapas. Saya kira saat ini adalah pengobatannya adalah simptomatis. Jadi yang dilakukan adalah kalau memang panas berikan obat penurun panas, paracetamol. Kalau memang harus memerlukan sesak napas, memerlukan oksigen, kita bantu dengan oksigen dan lain sebagainya. Jadi kata kunci ini yang menjadi mungkin pertanyaan terus bergulir terus dari masyarakat, kapan COVID-19 akan berakhir? Nah ini mungkin yang harus kita pahami, harus berikan jawaban yang positif pada masyarakat. Next. Ya, saya kira lanjut. Ini secara umum sudah. Waktu sudah habis, Bapak. Sudah habis. Oke. Saya kira terima kasih pada semuanya, moderator dan peserta seminar. Pesan saya yang terakhir, mohon kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Untuk persiapan new normal, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membantu pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, menyelesaikan COVID-19 ini. Pesan saya, perawat tidak boleh takut terhadap COVID-19, tapi perawat harus selalu waspada terhadap COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eko, luar biasa atas materinya yang akan dijadikan penekanan buat kita, dan terima kasih untuk arahan dan supportnya. Kita perawat harus mengambil peran di dalam pencegahan COVID-19 dan perawat harus bisa dan tidak boleh dan harus selalu edukasi kepada masyarakat luas. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Ike Mardiati Agustin, MKep, spesialis kesehatan jiwa, yaitu adaptasi kesehatan jiwa dan psikososial pada remaja di tengah pandemi COVID-19. Beliau adalah seorang dosen kesehatan jiwa, sekaligus konsultan kesehatan jiwa, orangnya kecil, tapi cabai rawit, tidak pernah lelah kemanapun beliau selalu ready dan siap bekerja untuk masyarakat. Dipersilakan Ibu Ike, waktu 15 menit. Ya, terima kasih Bu Eni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Suara saya jelas terdengar? Jelas, Bu Ike. Oke, baik. Terima kasih pada DPK PPNI Gombong dan juga DPD PPNI Kabupaten Kebumen, Pak Tritunggal Eko, yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing informasi, berbagi dalam kesempatan seminar pada pagi hari ini. Ya, saya akan menyampaikan tentang bagaimana proses adaptasi kesehatan jiwa dan psikososial pada remaja di tengah pandemi COVID-19. Kenapa kita menyasar remaja? Karena pada dasarnya COVID-19 ini bisa mengenai siapa saja. Saya rasa sudah banyak informasi-informasi yang diberikan dari semua kalangan usia, baik itu pada lansia, orang dewasa, kemudian anak-anak. Nah, sekarang kita menyasar untuk remaja, karena kalau kita bicara tentang prognosis dari COVID-19 ini, siapapun bisa terkena, bahkan remaja kita, apalagi efek atau dampak yang ditimbulkan dengan adanya COVID-19 ini dirasakan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pada remaja. Nah, apa yang akan saya bahas kali ini, nanti kita sedikit mengulas tentang remaja itu sebetulnya seperti apa, bagaimana ciri perkembangan remaja, kemudian apa kaitannya antara masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada remaja dengan COVID-19 ini, serta kemudian bagaimana proses adaptasi dalam sisi kesehatan jiwa dan psikososial pada remaja. Mungkin nanti Pak Heri akan menambahkan pengalaman bagaimana merawat remaja yang mungkin mengalami
masalah dalam COVID-19 ini. Nah, nanti saya akan menitik beratkan pada konsep remaja. Ya, kalau kita bicara tentang remaja, bahwasanya dari total penduduk Indonesia sekitar 255,7 juta jiwa di Indonesia, ternyata kita sedang mengalami bonus demografi. Karena saat ini remaja kita usia 13 sampai 15 tahun itu adalah posisi yang paling banyak ada sebagai warga negara Indonesia. Artinya apa? Usia produktif ini sangat perlu kita optimalkan betul dan perlu kita perhatikan betul bahwa di rentan usia remaja ini sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan kesehatan kita atau kesehatan Indonesia pada umumnya. Karena kalau kita pahami bahwa dari total penduduk Indonesia, bonus demografi pada remaja kita itu merupakan peluang sekaligus merupakan tantangan. Apalagi kalau kita bicara bahwa nanti akan diterapkannya new normal, sehingga perlu sekali kita menguatkan remaja kita, jangan sampai dengan adanya new normal, akhirnya malah remaja-remaja yang jumlahnya banyak ini menjadi bagian yang meningkatkan angka kejadian COVID-19 di Indonesia. Nah, inilah yang perlu kita sasar atau inilah yang perlu kita perhatikan. Kenapa kita perlu sharing informasi tentang bagaimana upaya mengatasi COVID-19 pada remaja. Kalau kita bicara remaja, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah begitu memahami ya, bahwasanya remaja itu masa transisi, di mana di fase transisi ini banyak menghadapi tekanan-tekanan, perubahan antara dari anak-anak menjadi fase ke arah yang lebih tinggi tingkatan usianya. Di situ juga merupakan masa kritis. Ketika kita tidak mampu untuk mengatasi, tidak mampu untuk mendampingi, akan muncul berbagai tantangan atau konflik masalah yang terjadi. Remaja juga mencari identitas, idealisme tinggi. Sudah tidak mau lagi remaja kita disamakan seperti anak-anak. Nah, remaja ini juga suka berhayal dengan daya fantasi berlebihan. Oleh sebab itu, sangat perlu diperhatikan betul bahwasanya maraknya informasi tentang COVID-19 di media sosial ini harus diatasi betul untuk menekan atau jangan sampai ini menjadi faktor pemicu munculnya masalah-masalah kesehatan jiwa pada remaja kita. Nah, sehingga kita perlu memperhatikan seperti apa ciri perkembangan remaja yang sehat jiwa itu. Kata kuncinya remaja yang sehat jiwa itu mereka mampu berinteraksi dengan teman, punya teman curhat, menyelesaikan masalah dengan meminta bantuan orang lain yang dianggap mampu. Di sini juga dikatakan bahwa seorang remaja yang sehat jiwa, dia mampu merencanakan masa depan, menyukai dirinya, bertanggung jawab terhadap peran, mulai memperlihatkan kemandirian, dan dapat mengambil keputusan. Dengan ciri perkembangan ini, perlu sekali untuk kita optimalkan, apalagi nanti kita akan menuju new normal, bahwa remaja kita itu jangan sampai menjadi remaja yang terpuruk. Ketika dia harus berkumpul dengan teman sebaya, dengan kondisi pembatasan, dengan kondisi dia harus belajar di rumah, tinggal di rumah, kemudian akhirnya malah memicu masalah-masalah kesehatan jiwa pada remaja. Nah, oleh sebab itu, marilah kita kenali apa saja masalah-masalah kesehatan jiwa yang bisa terjadi pada remaja. Tadi sudah dipaparkan dengan jelas oleh Pak Eko bahwa konsep tentang coronavirus. Saya rasa kita pun sudah memahami bahwa intinya ketika ada kondisi kita mengalami atau kita terpapar dengan informasi terkait coronavirus atau COVID-19 ini memunculkan banyak masalah selain fisik, masalah psikologis juga dirasakan. Ada kecemasan, ada kepanikan, stres, bingung, dan sebagainya. Nah, inilah juga yang bisa terjadi pada remaja kita. COVID-19 itu menghentikan hampir seluruh aktivitas remaja di luar rumah. Larangan berkumpul dengan teman sebaya tanpa jaga jarak, banyak aktivitas yang hanya dikerjakan dalam rumah, ini bisa memicu munculnya stres, bosan, cemas, bahkan terjadi perubahan emosi. Seperti tadi kita pahami bahwa remaja itu memang pada dasarnya mereka memiliki fase perkembangan normal bahwa mereka harus berkumpul dengan teman sebaya, mereka harus banyak melakukan interaksi, bagian dari mencari identitas diri. Tetapi COVID-19 ini menghentikan seluruh aktivitas itu. Nah, sehingga
perlu kita perhatikan bahwa masalah-masalah psikososial, masalah-masalah kesehatan jiwa akan muncul pada remaja kita. Stres, bosan, cemas, terjadi perubahan emosi, anaknya jadi mudah marah, menjadi lebih agresif, menjadi lebih suka mengisolasi diri, akhirnya berhari-hari dia asik dengan gadgetnya, malah akhirnya bagus sih kalau produktif dia membuat TikTok dan sebagainya, TikTok yang positif. Saya rasa itu bisa menjadi bentuk pengalihan. Tetapi yang terjadi, yang harus kita antisipasi adalah jangan sampai justru remaja kita mengalihkan hal-hal tersebut ke arah yang lebih negatif. Kembali lagi bahwa pada remaja ini, mereka adalah fase transisi. Ketidakmampuan mengatasi masalah atau coping individu yang tidak adekuat itu bisa memunculkan psikosis dini atau masalah kesehatan jiwa atau masalah psikososial dini yang dialami oleh remaja kita. Apa saja masalah kesehatan jiwa yang ada pada pemuda atau remaja kita? Bisa mengalami gangguan mental emosional. 10-20% remaja kita bisa mengalami hal tersebut. Bahkan 50%-nya bisa mengalami gangguan mental emosional mulai pada usia 15 tahun. Kecemasan. Remaja kita bisa mengalami kecemasan, apalagi dipicu dengan adanya tadi pembatasan untuk keluar rumah, tidak ketemu dengan teman sebaya, ini sangat memicu sekali munculnya masalah-masalah kesehatan mental pada remaja. Percobaan bunuh diri. 4% pada remaja kita atau sekitar 1 kali atau lebih per tahun itu remaja kita bahkan banyak yang mengalami atau bahkan banyak yang mencoba untuk melakukan bunuh diri. Nah, ini pun menjadi suatu masalah. Mereka tidak bisa ketemu dengan teman sebaya, di rumah mereka tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan rasa suka atau mereka bosan, akhirnya apa? Memicu masalah isolasi sosial dan mengarah ke arah percobaan untuk bunuh diri. Sulit tidur karena stres itu juga dialami oleh remaja kita. Kemudian, nah, apa yang harus kita kerjakan dengan fenomena yang ada? Dibutuhkan proses adaptasi dan memberikan dukungan. Dukungan baik itu melakukan dukungan secara kesehatan jiwa maupun psikososial pada remaja kita. Ketika remaja kita merasa stres, marah, cemas, bosan karena adanya perubahan proses kehidupan selama pandemi COVID ini, kita harus tetap memperhatikan 4 hak anak dan remaja dalam mengatasi. Apa saja? Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Bagaimana caranya untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa pada remaja kita? Kita perlu memperhatikan 2 poin ini. Tadi mungkin Pak Tritunggal sudah membahas bahwa upaya untuk mengatasi atau meningkatkan imunitas, upaya untuk mencegah masalah-masalah kesehatan yang muncul karena COVID-19, itu dengan peningkatan kesehatan fisik dan untuk mencegah masalah-masalah psikososial yang timbul, kita juga perlu menekankan adanya kesehatan jiwa dan psikososial. Apa saja yang bisa dikerjakan untuk mengatasi atau untuk meningkatkan kesehatan fisik pada remaja kita? Perlu untuk dikuatkan, tetap memberikan atau tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi, minum yang cukup, olahraga minimal 30 menit sehari, berjemur di pagi hari, istirahat yang cukup, dan gunakan APD bila memang harus keluar rumah. Kemudian untuk bagaimana upaya adaptasi untuk meningkatkan kesehatan jiwa dan psikososial, kita perlu menekankan pada remaja kita untuk bisa menyalurkan emosi secara positif, perilaku positif, pikiran positif, relasi positif, dan tetap menekankan adanya spiritual yang positif walaupun dia berada di rumah. Bagaimana cara orang tua untuk mengatasi emosi dan mengelola stres pada remaja? Ajak anak atau remaja berbicara dengan tenang dan penuh kasih sayang. Beri kesempatan untuk mengekspresikan perasaan dan mengungkapkan isi pikiran serta memberikan rasa aman. Berikan pujian dan motivasi terkait aktivitas yang dilakukan. Fasilitasi interaksi remaja dengan teman sebayanya melalui media sosial. Kalau perlu, orang tuanya yang kemudian menyampaikan, ayo kapan mau ada Zoom meeting sama teman-teman satu kelas, mungkin sama sahabat-sahabat kalian, atau mungkin lewat grup WA kalian, silahkan. Intinya adalah kita memfasilitasi pertemuan dengan teman
sebaya remaja di media sosial. Membuat jadwal kegiatan harian selama di rumah. Perlu kita juga bisa mengarahkan remaja kita untuk mereka membuat jadwal kegiatan supaya tidak ada rasa bosan, stres, dan kecemasan yang dialami. Bantu melakukan kegiatan yang menjadi hobi mereka. Mereka sukanya apa? Selama itu tidak bertentangan, artinya bisa tetap difasilitasi di dalam rumah, mungkin bisa kita fasilitasi. Hindari segala bentuk kekerasan psikologis dan sosial, seperti membentak, ya, ini akan membuat anak menjadi tambah stres. Tetap mengawasi penggunaan media sosial, terutama tentang COVID-19, karena dapat menimbulkan stres atau kecemasan. Olahraga, relaksasi, manajemen stres bersama, dan orang tua harus memperhatikan adanya perubahan-perubahan atau gejala masalah kejiwaan yang dialami oleh remaja, seperti misalkan muncul ada rasa gelisah, sedih, mudah tersinggung, menyendiri, perilaku agresif. Kemudian 5 menit lagi, Ibu. Siap. Kemudian kita bisa menerapkan adanya manajemen stres. Nanti mungkin Pak Heri akan sharing lebih banyak ya tentang manajemen stres yang bisa dilakukan bersama dengan remaja kita. Kita bisa mengajarkan atau bersama-sama melakukan latihan tarik nafas dalam, bisa melakukan relaksasi otot progresif bersama-sama, olahraga. Kita juga selalu menekankan remaja kita untuk latihan berpikir positif, gunakan kata-kata positif saat bicara, berikan pujian, syukuri kondisi saat ini, latihan penegasan diri dengan kata-kata positif, bersikap tenang, selalu tersenyum. Nah, saya rasa itu bisa dilakukan untuk proses adaptasi remaja kita. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki fase new normal, di mana setiap orang harus menyiapkan diri baik secara fisik maupun secara psikologis. Khususnya bagi remaja-remaja kita, supaya bonus demografi tadi tetap bisa terjaga, tetap bisa produktif, dan tetap sehat jiwa. Terima kasih, itu dari saya. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, materi yang luar biasa, IBK. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan beranjak ke materi yang ketiga, yang merupakan materi terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Setiawan MKep, Spesialis Kesehatan Jiwa, yaitu implementasi kesehatan jiwa remaja dalam kondisi COVID-19 ditinjau dari aplikasi klinis. Beliau adalah seorang perawat spesialis keperawatan jiwa di area kesehatan jiwa anak remaja, dewasa, dan sebagai tim konsultasi di Rumah Sakit Jiwa Magelang, dan beliau berpendidikan terakhir nurse spesialis keperawatan jiwa di FKUI. Dipersilahkan Bapak, waktu 15 menit. Bapak Heri, sudah siap? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya untuk menyampaikan terkait dengan implementasi terkait dengan kesehatan jiwa remaja dalam kondisi COVID-19 ditinjau dari aplikasi klinis. Nanti saya akan berbicara tentang penata laksanaan masalah psikososial di rumah sakit kami melalui konsultasi psikiatri, karena di tempat kami di rumah sakit jiwa juga membuka pelayanan umum juga, dan kami membuka bangsal untuk COVID juga, dan kami dari tim CLB ini melakukan beberapa intervensi ataupun pendampingan terkait dengan permasalahan COVID yang terjadi saat ini. Jadi ini adalah kerangka kerja dari CLB, di mana tim CLB kita target utamanya adalah pasien dan juga keluarga, kemudian juga staf atau perawat yang ada di ruangan, dan juga kita berhubungan dengan organisasi. Untuk pasien dan keluarga kita lakukan asesmen, intervensi, implementasi sampai dengan follow up, dan juga kita bekerjasama dengan staf untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bimbingan dalam implementasi juga pada pasien yang dirawat di bangsal COVID. Kemudian dengan rumah sakit, kita terkait dengan kebijakan, terkait dengan intervensi secara menyeluruh, terkait dengan edukasi, riset, dan juga proyek. Ini adalah penata laksanaan pada pasien dengan status PDP dan terkonfirmasi COVID-19 di bangsal COVID kami.
di mana bangsal COVID kami juga melayani pasien yang anak-anak sampai dengan lansia. Jadi semua pasien PDP atau terkonfirmasi COVID-19 kita akan melakukan self-assessment ansietas. Ketika skornya kurang dari 10 maka kita berikan leaflet, kemudian ketika lebih dari 10 maka kita berikan intervensi lanjutan berupa ventilasi, positive word, afirmasi positif, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pasien yang anak-anak biasanya kita lakukan support terapi juga pada keluarga, karena untuk keluarga biasanya mereka juga mengalami masalah psikososial terkait dengan anaknya yang mengalami PDP maupun COVID-19. Kemudian di slide saya menjelaskan terkait juga dengan konsep hospitalisasi pada anak, karena tadi mungkin dari Mbak Ike lebih banyak pada kondisi remaja yang ada di komunitas. Untuk saya terkait dengan pekerjaan saya sehari-hari di rumah sakit jiwa, maka saya akan menyampaikan terkait dengan konsep hospitalisasi pada anak remaja selama COVID-19 dan bagaimana penanganannya di tempat kami. Ya, hospitalisasi adalah suatu proses karena suatu alasan yang berencana atau darurat mengharuskan anak harus tinggal di rumah sakit, menjalani terapi dan perawatan sampai pemulangan kembali ke rumah. Jadi ada beberapa pasien kami yang memang pasien tersebut masih anak-anak dan juga remaja, dan memang untuk persentasenya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan usia dewasa dan juga usia lansia, tapi di tempat kami ada. Kemudian ODP, PDP, COVID-19 pada anak remaja, anak atau balita sebaiknya tidak diisolasi atau dikarantina tanpa pendamping, terutama dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ketika pasiennya adalah anak-anak, maka kami berikan satu pendamping untuk mendampingi anak tersebut, karena tidak mungkin anak berada tinggal di ruangan sendirian. Kemudian anak seluruh kelompok usia dan remaja mendapat manfaat dari aktivitas dan rutinitas terstruktur. Kemudian remaja ini kadang memang punya kesulitan dalam memenuhi aturan atau hal-hal yang harus dilakukan selama karantina dan isolasi, dan ini lebih rentan melanggar aturan karantina. Dan ini juga terjadi juga di komunitas, banyak remaja yang masih keluar rumah tanpa memakai masker dan juga bergerombol. Mungkin mereka mempunyai imunitas yang baik, tapi tapi ketika mereka membawa virus tersebut ke rumah dan di rumah ada lansia, itu sangat berisiko, karena lansia ini yang kelompok yang sangat rentan sekali untuk terjadi kondisi yang lebih buruk lagi. Kemudian rutinitas dapat didesain mirip dengan rutinitas pre-isolasi atau pre-karantina, atau bisa juga dengan rutinitas yang baru. Jadi harapannya ketika di rumah sakit, pasien merasa seperti ada di rumah. Pasien yang ODP, PDP, COVID-19 kadang mengalami kecemasan, kesedihan, ketakutan, kesepian, merasa ditinggalkan, dan juga stigmatisasi. Ya, mereka merasa kesepian karena harus tinggal di ruang isolasi sendiri. Apabila pasiennya memang sudah remaja 17-18, mereka bisa tinggal sendiri di ruangan. Ini butuh pengelolaan yang menyeluruh termasuk mental dan psikososialnya. Intervensi untuk anak berdasarkan WHO Februari 2020, kita bantu anak menemukan cara positif untuk mengekspresikan perasaan yang mengganggu seperti ketakutan dan kesedihan. Dan setiap anak memiliki caranya sendiri untuk mengekspresikan emosi. Jadi pendekatannya akan berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lain, remaja yang satu dan juga remaja yang lain. Kemudian kita libatkan anak atau remaja dalam kegiatan yang kreatif, memfasilitasi bermain dan menggambar. Ini bisa dilakukan di ruangan isolasi. Kemudian anak merasa lega jika mereka dapat mengekspresikan dan mengkomunikasikan mereka yang mengganggu di lingkungan yang aman dan mendukung. Kemudian kita berikan aktivitas menarik untuk anak sesuai dengan usianya bila kondisi anak memungkinkan. Kadang anak ataupun remaja ini juga meminta fasilitas dalam hal ini, misalnya untuk menggambar ataupun untuk buku bacaan untuk mereka baca ketika mereka berada di ruang isolasi. Kemudian pada masa stres dan krisis, biasanya anak mencari lebih banyak keterikatan dan lebih menuntut orang tua. Ini beberapa reaksi anak saat hospitalisasi ini dikaitkan dengan fase perkembangannya berdasarkan Erikson. Pada masa bayi ini gangguan trust dan mistrust yang muncul. Fase toddler ada autonomi, kemudian preschool ada inisiatif, school ada industri, dan ini adalah masa remaja. Ketika masa remaja atau anak remaja ini mengalami hospitalisasi, biasanya mereka akan mengalami kecemasan karena mereka berpisah dengan teman sebayanya. Bahkan sebelum di rumah sakit pun, ketika mereka berada di rumah saat ini kondisi COVID
ini mereka juga dampak psikososialnya sudah dijelaskan oleh Mbak Ike. Kemudian pembatasan aktivitas ini juga akhirnya mereka mengalami kehilangan kontrol dan menjadi tergantung pada mungkin padanya, kemudian tidak kooperatif atau menarik diri terhadap petugas dan juga menolak kehadiran orang lain. Tapi kemarin pasien yang kami rawat, alhamdulillah mereka cukup kooperatif menjalani perawatan di rumah sakit kami untuk mereka dilakukan isolasi sampai hasilnya. Sesi anak ini kadang juga merasa cemas ya, cemas terkait dengan prosedur yang mungkin menyakitkan anak, kemudian takut akan kehilangan anak karena berita-berita yang ada sekarang juga menunjukkan bahwa pasien yang COVID-19 mereka bisa mengalami ataupun bisa meninggal dunia. Kemudian perasaan berduka, kemudian informasi buruk tentang diagnosis medis, kemudian pengalaman sebelumnya juga bisa berpengaruh terhadap kecemasan yang dialami orang tua. Kemudian reaksi orang tua menangis karena tidak tega melihat prosedur invasif. Ini adalah penata laksanaan masalah psikososial di rumah sakit kami, di mana rumah sakit kami juga membuka tingkat di tempat kami yang positif ada 2 dan dari 13 rencana akan membuka bangsal COVID yang kedua. Dan ini dampak mungkin dari pasien juga agak meningkat di Kota Magelang. Adalah pentas dilakukan di tempat kami dalam pendekatan CLB, ada farmakologi dan non-farmakologi. Untuk farmakologi, oleh dokter ataupun oleh medis diberikan antipsikotik, antidepresan, anti cemas atau anti konvulsif. Kemudian untuk yang non farmakologis kita berikan relaksasi, terapi musik, aktivitas fisik, terapi seni dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengatasi pasien anak yang dirawat inap, kita berikan lingkungan yang sportif, kita kaji kebutuhan dari anak, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh anak selama masa isolasi di rumah sakit. Kemudian menjelaskan dengan kata dan konsep yang sesuai dengan perkembangan dari anak, dan kita juga gunakan kalimat yang sesederhana mungkin agar anak memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian menjawab pertanyaan anak dengan jujur, tidak boleh bohong, gitu ya, apa adanya. Tapi kita sampaikan juga terkait dengan hal-hal yang positif yang tujuannya untuk menurunkan ketegangan ataupun kecemasan pada anak. Ajarkan anak mengekspresikan perasaan, ini bisa berbagai macam bentuk ekspresi perasaan yang dilakukan oleh anak atau lain dengan daring, karena pasien yang di ruang perawatan juga mereka membawa alat komunikasi, mereka bisa menceritakan pengalaman ataupun perasaan mereka pada orang yang terdekat, ataupun bisa menyampaikan ke perawat ataupun petugas yang ada di ruangan, ataupun perawat CLP yang bertugas di ruangan. Kemudian juga bisa mereka ekspresikan dengan menulis buku itu juga bisa mereka lakukan. Kemudian mengusahakan agar anak tetap berkomunikasi dengan orang terdekat. Kalau anak remaja ini, untuk remaja ini mereka bisa membawa handphone ataupun alat komunikasi untuk bisa komunikasi dengan orang terdekat. Harapannya bisa terjadi relasi yang positif antara remaja dan juga orang tua. Kemudian mempertahankan rutinitas semaksimal mungkin dan mengobrol dan berbicara dengan anak dan berikan keyakinan. Dan dalam hal ini adalah keyakinan positif dan biasanya kami melakukan tindakan untuk afirmasi positif. Coba dilakukan afirmasi positif gitu misalnya. Afirmasi adalah keyakinan ataupun suatu yang baik yang disugestikan pada diri kita sehingga harapannya itu yang akan terjadi dan itu bisa menurunkan kecemasan yang terjadi pada anak atau remaja. Ini adalah teknik untuk menenangkan anak dan keluarga saat harus rawat inap di rumah sakit. Kita berikan dukungan, kemudian kita berikan informasi yang akurat, terpercaya, diberikan secara berulang, jelas, dan sesuai dengan permintaan. Karena biasanya kecemasan yang dialami oleh anak, remaja, maupun keluarga diakibatkan karena adanya kurangnya informasi atau informasi yang sangat dibuat. Sehingga dalam proses keperawatan pun pada saat kita memberikan asuhan keperawatan, salah satu hal yang penting kita lakukan adalah kita melakukan edukasi atau memberikan informasi pada keluarga. Kemudian berpartisipasi dalam perawatan ini juga sangat penting sekali kita lakukan.
Ini mengatasi cemas pada anak, kunci utamanya adalah orang tua adalah panutan bagi anak, dan orang tua perlu bersikap tenang, jangan panik, karena ketika orang tua panik, nanti anak juga akan panik, remaja juga akan panik. Kemudian menjelaskan bahwa orang tua, anak, dan keluarga akan aman dengan pola hidup bersih dan sehat, kemudian menjaga jarak fisik dengan orang lain, dan mengikuti perawatan yang ada di rumah sakit jiwa, yang ada di rumah sakit. Kemudian untuk mengatasi cemas juga pada anak, kita menjadi pendengar yang baik dan memahami perasaan anak. Kemudian kita berikan contoh yang konkret cara mengatasi cemas. Kemudian menjelaskan pandemi COVID-19, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Ya. Kemudian batasi dan seleksi berita di media sosial untuk keluarga. Karena terkadang media sosial ini juga memberitakan sesuatu yang menakutkan dan kadang kurang berimbang. Jadi harus diseleksi informasi yang memang sebaiknya kita dapatkan. Ini intervensi keperawatan untuk mengatasi kecemasan pada pasien PDP atau konfirmasi COVID-19 di tempat kami, di rumah sakit kami. Ini juga bisa diberikan pada pasien yang remaja karena mereka cukup paham dengan informasi yang kita berikan. Lebih mudah untuk menyampaikan pada pasien yang remaja dibandingkan dengan pasien yang anak-anak. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ike juga, ada relaksasi nafas dalam, kita latih ya, kita instruksikan untuk mengambil nafas pelan-pelan lewat hidung, ditahan, ditahan, dan dilepaskan pelan-pelan melalui mulut. Kemudian distraksi atau pengalihan menggunakan objek tertentu, ya misalnya mendengarkan lantunan suara Al-Quran, musik yang lembut, membaca buku, ya kita sediakan juga untuk buku-buku untuk bisa dibaca di ruangan. Kemudian menonton televisi, karena di ruangan juga ada fasilitas untuk hiburan, salah satunya adalah televisi. Kemudian menggambar sesuatu ataupun mewarnai, ini juga bisa dilakukan untuk melakukan distraksi atau pengalihan agar cemasnya tidak terfokus. Karena pada pasien yang mengalami kecemasan biasanya rentang perhatiannya juga menyempit, sehingga kita alihkan pada sesuatu yang menyenangkan. Khusus untuk anak remaja ini kita alihkan ke sesuai dengan dunianya mereka. Kemudian bimbingan imajinasi atau guided imagery, kita minta mereka membayangkan sesuatu yang menyenangkan, menggunakan gambar pemandangan untuk mengurangi rasa cemas yang dirasakan. Dan biasanya anak-anak juga kadang takut ya mereka melihat perawat memakai APD lengkap gitu ya. Kemudian bisa kita analogikan atau kita istilahkan ataupun kita bahasakan dengan bahasa mereka bahwa mereka itu seperti astronot gitu ya. Jadi itu suatu yang hebat, suatu yang luar biasa sehingga mereka tidak mengalami kecemasan atau ketakutan. Kemudian ini hipnotis 5 jari, ini bisa kita ajarkan juga ke anak-anak, ke remaja khususnya. Ini kita pandu untuk mereka membayangkan sesuatu yang baik-baik, membayangkan pada saat mereka sehat, masih bisa bermain dengan temannya di sekolah, kemudian bayangkan ketika bersama keluarga, gitu ya. Kemudian ketika dengan jari manis kita bayangkan, kita minta mereka membayangkan prestasi atau pujian yang pernah dicapai, kemudian ketika dari kelingking mereka bayangkan suatu yang indah yang mereka kunjungi dengan keluarga. Talk stopping ini juga bisa kita ajarkan, jadi mereka diharapkan untuk memberikan instruksi pada sendiri untuk menghentikan pikiran negatif yang muncul. Kemudian membantu pasien mengatasi kecemasan yang mengganggu, mengatasi pikiran negatif, dan menjadi pikiran yang positif. Kemudian talk stopping, kemudian PMR tadi sudah dijelaskan untuk mengencangkan dan mengundurkan otot-otot yang ada di tubuh, baik otot wajah, kemudian otot leher, otot bahu, kemudian otot tangan, dan otot sampai dengan otot kaki. Karena ketika pasien mengalami kecemasan, mereka juga terkadang otot-ototnya mengalami ketegangan. Ini gerakan-gerakannya. Kemudian yang terakhir ada Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Ini adalah terapi yang tingkatnya advance, lanjutan ketika terapi yang relaksasi atau afirmasi positif tidak bisa dilakukan, tidak cukup efektif, maka kita lanjutkan dengan CBT. Cognitive Behavior Therapy ini bisa kita lakukan pada pasien yang remaja. Kalau untuk pasien yang anak, kita gunakan pendekatan Cognitive
behavior play terapi dengan menggunakan terapi bermain, tapi ini agak sulit digunakan sehingga untuk pasien remaja kita langsung gunakan untuk CBT, Cognitive Behavior Therapy. Ini terapi kognitif merupakan terapi yang didasari dari gabungan beberapa intervensi yang dirancang untuk merubah cara berpikir dan memahami situasi dan perilaku sehingga mengurangi frekuensi reaksi negatif dan emosi yang mengganggu. Kemudian terapi adalah satu terapi psikososial yang mengintegrasikan modifikasi perilaku melalui pendekatan restrukturisasi kognitif. Biasanya anak-anak yang mengalami remaja yang mengalami distorsi kognitif kita bantu dengan cognitive behavior therapy ini. Baik, saya rasa itu tadi terkait dengan materi yang bisa saya sampaikan dan terkait dengan pengalaman saya dalam merawat pasien PDP di tempat kami, di rumah sakit kami, dan memang untuk presentasinya tidak terlalu banyak untuk pasien anak dan juga remaja, tapi kita pun tidak boleh mengesampingkan mereka, dan kita juga fokus juga pada penanganan kondisi psikososial pada anak dan remaja, tidak hanya fokus pada fisiknya saja, tapi kita juga fokus pada masalah psikososial yang dialami. Kemudian kami juga melakukan intervensi juga pada tenaga kesehatan yang ada di bangsal COVID-19 maupun di UGD, perawat UGD kita jadwalkan untuk mereka ikut dalam grup terapi atau sportif terapi untuk kita berikan dukungan emosional bagi mereka, dukungan psikososial bagi mereka, sehingga ketika mereka memiliki ketahanan jiwa yang baik, mereka tidak mengalami masalah kesehatan jiwa, mereka pun bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada pasien, dalam hal ini pasien yang anak, remaja, dewasa maupun lansia, sehingga bisa berjalan dengan optimal. Untuk kondisi saat ini memang saya merasakan mereka mengalami kecemasan yang cukup tinggi pada saat mereka merawat pasien PDP maupun COVID-19. Karena kita ketahui tadi Pak juga menyampaikan bahwa vaksinnya belum ditemukan, dan kita sebagai seorang perawat tidak boleh menyerah, tapi kita harus tetap waspada dalam kita menangani pasien COVID-19 ini. Baik, saya rasa demikian Bu Eni dari saya terkait dengan materi implementasi kesehatan jiwa remaja dalam kondisi COVID-19 ditinjau dari aplikasi klinis. Monggo Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heri, materi yang sungguh luar biasa dan semoga bisa diaplikasikan oleh teman-teman karena materinya memang implementasi. Nurse perawat dan teman sejawat dimanapun Anda berada, demikian ke materi dari ketiga narasumber kita tadi. Memang masa remaja adalah masa transisi, di mana mereka sedang mencari dan membuktikan jati dirinya yang membutuhkan pendampingan dan pengarahan, perlindungan dari orang-orang terdekat, dan juga dari tenaga para medis seperti kita, serta keterlibatan orang tua dalam mengatasi masalah agar tidak berperilaku yang berisiko atau menyimpang. Di masa pandemi ini memang terutama pada remaja dipastikan lebih rentan untuk melanggar aturan protokoler ataupun terutama karantina. Karena itu tadi sudah disampaikan bahwa remaja yang terbiasa berkumpul, bermain bersama, dan itu harus melakukan karantina. Jadi ini biasanya akan menimbulkan kecemasan dan emosi tersendiri. Sikap tenang dari orang tua dan orang-orang terdekat sangatlah penting agar remaja tidak menjadi cemas, karena memang setiap anak dan remaja memiliki cara sendiri dalam mengekspresikan emosi dan komunikasinya. Demikian, dan saya yang tadi saya ingat hipnotis 5 jari, semoga nanti bisa dipraktekkan oleh teman-teman sejawat dan oleh masyarakat yang mengikuti acara ini. Jadi, paling tidak peran perawat dalam pelayanan pencegahan COVID-19 ini adalah lakukan secara terus-menerus KIE-nya, deteksi dini,
dan pemilahan penderita sejak datang ke rumah sakit ataupun puskesmas. Dan yang ketiga, meningkatkan imunitas tubuh penderita atau masyarakat sehingga jangan sampai kita terjadi penyakit. Tetap waspada, jaga imunitas tinggi, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 10.20 menit. Sekarang kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab melalui ruang Zoominar dan chat. Namun untuk sesi pertama ini akan saya persilakan untuk yang berada di ruang Zoominar. Silakan nanti yang bertanya untuk mengangkat tangan, sampaikan pertanyaannya dengan menyebutkan nama, instansi, pertanyaan, dan diarahkan atau ditujukan ke narasumber siapa. Dipersilakan. Bu Eni, maaf, apa mau yang di chat dulu, Bu? Sudah ada pertanyaan yang di chat. Oke, yang di chat dulu. Sambil menunggu teman-teman yang menyiapkan pertanyaan secara lewat Zoom, saya akan membacakan lewat chat. Pertanyaan yang pertama ini ditujukan kepada Ibu Ike Mardiati dan pertanyaannya dari Bapak Muf'al Farid. Bagaimana cara atau peran yang tepat untuk mengatasi masyarakat atau remaja yang masih menganggap sebelah mata dan masih keluar masuk rumah tidak memakai masker, padahal di desa atau sudah ada posko. Jadi yang perlu ditekankan protokol lewat desa atau peran tenaga kesehatan untuk terus mengedukasi. Silakan Bu Ike untuk menjawab. Baik, terima kasih. Ya, nanti mungkin narasumber yang lain bisa ikut menambahkan, nggih. Ya, luar biasa sekali. Saya baca di kolom chat juga pertanyaannya banyak sekali ya. Berarti antusias teman-teman sejawat ini untuk menyimak berbagi informasi. Ya, di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi sifatnya kita berbagi informasi, saling melengkapi untuk bersama-sama kita menerapkan atau bersama-sama kita meningkatkan keilmuan kita sebagai perawat. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi ditujukan. Bagaimana caranya ketika kita mengetahui remaja kita banyak yang tidak mengindahkan protokol kesehatan terkait upaya pencegahan maupun penularan COVID-19 ini. Ya, kita memang harus mengembalikan lagi terhadap fase perkembangan mereka. Bahwasanya remaja itu kalau kita larang, itu seperti halnya malah kita menganjurkan. Nah, itu adalah sifat dasar seorang remaja, bahwa mereka memang mencari identitas diri di situ. Bahwa mereka memang tidak mau untuk dikekang, bahwa mereka memang tidak mau untuk dilarang-larang. Itu sebetulnya adalah suatu sifat dasar yang wajar dialami atau ada pada seorang remaja. Nah, akan tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagi remaja, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk seorang remaja, sifatnya kita tidak melarang dengan kekerasan, dengan menakut-nakuti, karena itu justru tidak akan efektif bagi remaja. Tapi akan kita lakukan apa? Menjadi sebuah role model untuk remaja. Itu akan jauh lebih efektif. Jadi menjadi role model untuk remaja. Dimulai dari siapa? Dari orang tuanya dulu. Orang tua hendaknya menjadi role model. Sebagai tenaga kesehatan, kita pun menjadi role model untuk remaja. Nyontoni bahasane, bahwa mestinya yang saudara lakukan, silahkan Anda main, keluar, tapi pakai APD. Silahkan Anda ngobrol sama teman, tapi jaga jarak. Silahkan Anda pergi, misalkan pengen ke warnet, pengen main game, tapi terapkan protokol kesehatan.
cuci tangan sebelumnya, sesudah bermain itu masuk ke rumah ganti bajunya. Kalau memang tidak perlu sekali, tidak usah keluar rumah untuk main game di luar. Di dalam rumah mungkin bisa main game, orang tua memfasilitasi dan diawasi tentunya. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi titik poin edukasi pada remaja kita. Karena memang tidak sama, tidak bisa kita samakan mengedukasi pada remaja sama seperti mengedukasi pada orang dewasa ataupun lansia, karena pendekatannya sangat berbeda. Kalau perlu kita pakai bahasa-bahasa yang memang bahasa mereka, ya, atau kita menggunakan media-media yang sekiranya sedang kekinian, bahwa mengedukasi mereka tidak dengan menyetelkan video pencegahan COVID dan sebagainya, itu nggak akan nyampe ke mereka. Tapi mungkin melalui video-video lucu ataupun melalui TikTok-kan, di TikTok itu di-share untuk remaja, mereka jadi akan lebih mengena. Jadi intinya adalah kita tetap harus mengedukasi remaja itu. Tapi pendekatannya tidak dengan larangan, kekerasan maupun sifatnya pendekatan-pendekatan yang mengintimidasi pada remaja tersebut. Jadi intinya seperti itu, Bu. Oke, saya tambahkan Mbak Eni. Silakan Pak Eko. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan luar biasa, juga jawaban sudah diberikan ke Bu Ike, sangat luar biasa. Saya menambahkan terkait dengan tadi ada kolaborasi antara posko dengan edukasi. Perlu saya sampaikan bahwa khususnya di Kebumen, kita memang mewajibkan semua desa harus mempunyai posko COVID-19. Itu kata kunci. Nah, pertanyaannya, apa sih fungsi posko itu? Pertama, memang kita tugas dari posko itu yang pertama adalah mengidentifikasi semua masyarakat yang keluar masuk di desa itu. Nah, tadi salah satunya diantaranya itu. Kedua kalinya tadi sampaikan Bu Iko, mengedukasi pada masyarakat. Nah, kaitannya dengan hari ini, seminar kita hari ini, saya sepakat bahwa sebenarnya kata kunci, kalau kita ngomong remaja itu, memang remaja itu saat ini saatnya mencari jati diri. Ya, dan yang sangat menonjol adalah sebenarnya aktualisasi diri. Nah, ini yang sangat tadi saya sepakat, tidak perlu dilarang remaja itu, tapi diarahkan, sepakat saya. Nah, untuk itu, kaitannya dengan kolaborasi, kata kunci dulu, poskonya atau edukasinya, ini sejalan, ya selaras dan sejalan, nggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi adanya posko COVID, adalah tadi mengadakan identifikasi keluar masuk masyarakat di desa itu, kedua kalinya mengedukasi masyarakat, ketiga kalinya memang memberikan desinfektan pada masyarakat, dan yang lebih penting lagi tadi, kita saat ini sudah punya pergub yang baru, Bu Eni dan kawan-kawan semuanya. Kita punya pergub baru nomor 29, kaitannya dengan pergub penanganan pencegahan COVID-19. Di antaranya isinya adalah satu, seluruh masyarakat Kebumen apabila keluar rumah wajib menggunakan masker. Kemudian yang kedua, pembatasan jam aktivitas itu sudah dibatasi di Kebumen. Aktivitas kita dibatasi ya, mulai 22 sampai 04 itu sudah nggak boleh beraktivitas. Jadi artinya masyarakat di luar itu nggak boleh melakukan aktivitas ya. Kemudian yang ketiga, physical distancing dan social distancing. Nah, ini kata kunci. Tadi sampaikan Pak Eri juga, Wika juga, intinya bahwa sebenarnya bagaimana masyarakat itu paham, masyarakat itu ngerti dulu. Nah, karena bahayanya begini, Bu moderator juga semua kawan-kawan. Yang menjadi pertanyaan mungkin ini salah siapa? Tatkala ini remaja atau masyarakat ini nekat, tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Menurut saya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Cuma mungkin pesan kita yang belum masuk kepada masyarakat. Makanya saya sampaikan, edukasi itu tidak cukup sekali, tapi harus berulang kali, dan kita harus dalam menyampaikannya harus betul-betul profesional dan mudah dipahami oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat kita nggak paham dengan edukasi kita, dengan bahasa-bahasa kita. Ini sangat bahaya. Ya, masyarakat desa nggak paham dengan physical distancing, social distancing. Physical distancing itu panganan opo gitu kan. Jadi harus dengan bahasa-bahasa yang sederhana, masyarakat tahu, kemudian patuh untuk melakukan itu. Saya kira itu tambahan saya, Bu moderator. Terima kasih. Terima kasih jawabannya dari Bu Ike dan Pak Eko. Jadi kuncinya adalah jangan melarang dengan kekerasan, tapi kita mengikuti
dan tetap menjadi role model yang dimulai dari orang tua serta dari kita sebagai perawat. Juga jadi karena ada hubungannya dengan posko, karena itu posko dan edukasi harus sejalan, ditambah dengan desinfektan dan menerapkan perbub yang sudah ada. Physical dan social distancing ini tetap harus diterapkan dengan cara sosialisasi ke masyarakat secara perlahan tapi pasti. Pertanyaan selanjutnya saya tetap mengambil dulu dari chat yang sudah ada. Ini adalah pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Heri dari Bapak Slamet Haryono, yaitu pertanyaannya bagaimana mengatasi seorang yang sudah dia itu dianggap COVID-19 datang dari luar kota, padahal tes rapid COVID belum tahu. Tetapi saat isolasi di rumah, seolah-olah masyarakat dia diasingkan. Jadi pertanyaan ditujukan kepada Bapak Heri. Dipersilakan Bapak Heri untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Barangkali kasusnya itu ada pasien, ada seorang yang datang dari luar kota, gitu ya, kemudian datang ke suatu tempat, hasil rapid testnya belum, dan mereka menjalani isolasi mandiri di rumah, gitu ya. Dan harapannya adalah ketika seseorang mengalami ataupun menjalani isolasi di rumah adalah masyarakat yang ada di sekitarnya juga mendukung dalam isolasi mandiri yang ada di rumah. Karena memang kondisi saat ini kenyataannya ada semacam stigma dari masyarakat, sehingga mereka seolah-olah ada rasa ketakutan, tapi suatu ketakutan yang berlebihan. Sehingga ketika ada orang yang sepertinya kok mengalami COVID ataupun mengalami hasil rapid test yang reaktif, itu mereka justru menjauhi. Dan ini saya rasa lebih banyak peran dari tokoh masyarakat yang ada di setempat untuk mengedukasi masyarakat yang ada di tempat tersebut, bahwa ketika isolasi mandiri justru kita harus mendukung mereka yang mengisolasi mandiri. Dan tujuan dari isolasi mandiri sudah cukup jelas agar tidak terjadi penularan. Karena transmisinya sekarang bukan lagi antar negara, transmisinya sekarang sudah lokal, antar daerah. Sekarang bahkan ketika dari Magelang ke Kebumen itu sepertinya juga agak ragu-ragu dan was-was juga. Karena masing-masing daerah sudah menerapkan PSBB. Dan biasanya saya juga mudik ke Cilacap, tapi tahun ini saya nggak mudik ke Cilacap karena untuk mengurangi penyebaran itu, dan kita mengikuti anjuran dari pemerintah. Dan saya rasa itu adalah yang poin yang bisa dilakukan dalam hal ini adalah peran dari gugus tugas yang ada di daerah untuk mengedukasi masyarakat. Sekali lagi untuk upaya yang dilakukan di masyarakat, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Tri bahwa kita harus melakukan edukasi, karena tanpa edukasi masyarakat tidak akan menjadi paham apa yang dilakukan dalam upaya pencegahan COVID-19 ini. Karena pencegahan dan akhirnya COVID ini bisa selesai adalah tugas dan peran tanggung jawab dari semua masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi baik yang diisolasi maupun yang tidak diisolasi saling mendukung, saling membantu agar kita sama-sama lepas dari pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Eni. Terima kasih. Terima kasih Bapak Heri atas jawabannya. Jadi yang penting adalah peran gugus tugas yang berada di daerah untuk selalu edukasi seperti yang disampaikan Bapak Eko, Bu Ike, dan Pak Heri, agar masyarakat harus tetap mendukung bila ada kasus dan masyarakat tidak takut yang berlebihan. Mungkin saya akan masuk ke ruang Zoom. Sudah ada yang siap untuk bertanya? Dipersilakan, angkat tangan. Halo, yang berada di ruang Zoom, dipersilakan untuk bertanya. Ya. Monggo yang mungkin mau bertanya secara langsung. Secara langsung, adakah? Ada Ketua DPD. Ada yang mau disampaikan? Dipersilakan, teman-teman yang berada di ruang Zoom. Kalau tidak ada, saya kembali ke chat lagi. Bapak Ibu narasumber, ini kayaknya banyak yang dari ruang chat, saya bacakan selanjutnya.
Halo, yang di ruang Zoom belum ada lagi? Saya kembali ke chat kalau begitu. Saya ke chat dulu ya. Ini chat pertanyaan ditujukan kepada Ibu Ike Mardiati. Apa yang perlu kita siapkan secara fisik maupun mental untuk anak remaja dalam persiapan untuk ke sekolah pada era COVID? Ini pertanyaan dari Hendrawati Wulaningsih. Waduh, Hendrawati Wulaningsih ini ternyata adik saya sendiri yang berada di Jogja. Silakan Ibu Ika. Saya tidak sengaja ini. Luar biasa. Nanti tanyanya langsung ke Bu Eni harusnya. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk kesiapan secara fisik ya memang tetap standar ya, sesuai upaya pencegahan maupun perawatan pada COVID-19. Makanan yang bergizi, makanan yang sehat, olahraga, dan seterusnya, gunakan APD, rajin cuci tangan, dan seterusnya. Saya rasa itu harus diterapkan untuk remaja kita. Edukasi berulang. Sekali lagi, remaja itu tidak bisa kalau hanya diedukasi 1 kali, 2 kali, karena kembali lagi mereka itu fasenya adalah dalam tanda petik mereka kadang memang cenderung sesuai dengan apa yang mereka mau sendiri. Jadi karena memang itu sifat dasar di fase perkembangannya sedang mencari identitas diri. Sehingga memang harus edukasi berulang. Sudah diedukasi pun kadang-kadang tidak menuruti ataupun sekar PDW gampangannya gitu ya. Tapi kalau kita tidak mengedukasi itu pun menjadi salah. Apalagi sebagai orang tua kita tidak menjadi role model, itu apalagi. Sudah dicontohkan saja belum tentu remaja kita mengikuti, apalagi kalau tidak dicontohkan. Jadi akan lebih baik bila tetap mengedukasi, tidak hanya sekali 2 kali, mungkin setiap dia mau berangkat diingatkan, Mas nanti jangan lupa pakai maskernya, nanti jangan lupa jaga jaraknya, nanti jangan lupa cuci tangannya dan seterusnya, hand sanitizer-nya dibawa dan sebagainya. Itu saya rasa penting untuk diterapkan. Kemudian untuk secara psikologis, ya remaja itu harus selalu diberikan kesempatan untuk ada ruang di mana mereka menceritakan atau mereka menyampaikan hal-hal apa yang meresahkan bagi mereka, apa yang membuat mereka cemas, apa yang membuat mereka khawatir. Orang tua kadangkala perlu ada suatu saat di mana butuh waktu atau ruang untuk mengeksplorasi apa yang mereka rasakan. Karena tujuan kita adalah untuk membangun keterbukaan, untuk meningkatkan tadi bagaimana mengatur emosi dia yang positif, bagaimana mengatur supaya dia tetap berpikiran positif, selalu bersyukur, dan sebagainya. Saya rasa itu persiapannya. Jadi lain-lain kalau remaja kita merasa cemas, aduh Bu, aku cemas nanti kalau di sekolah teman-temanku nggak pakai masker gimana gini nih. Nah itu pun harus dikuatkan oleh orang tua, mengajarkan bagaimana untuk relaksasi. Minimal mereka diberi kesempatan untuk mengekspres feeling atau eksplorasi perasaan dari apa yang mereka, dari pikiran ataupun hal-hal negatif atau kecemasan yang mereka rasakan. Mungkin seperti itu. Ini Pak Heri bisa menambahkan atau dengan dari Pak Eko. Ya, kita tambahkan Bu Eni. Ya, tadi sudah sangat luar biasa ya yang disampaikan Bu Ike. Jadi sedikit menambahkan saja. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita saat ini, mungkin kan masyarakat masih bertanya-tanya. Kemarin PSBB diperketat luar biasa. Kemudian saat ini adalah kita akan kebijakan lagi fase new normal. Nah ini sebenarnya yang menjadi dilema kita di tenaga kesehatan, khususnya perawat. Bahasane orang Kebumen kiar ngapa, perawat arep ngapa, mau kepriwe gitu kan. Nah, ini yang harus kita sikapi. Jadi betul tadi disampaikan terkait dengan psikologisnya saya kira sudah masuk. Nah, yang lebih penting lagi menurut saya sekarang bagaimana menyiapkan masyarakat secara umum terkait dengan kesiapan dan persiapan untuk new normal ini. Karena ini penting. Tatkala ini masyarakat nggak paham betul kemarin PSBB seperti apa, new normal seperti apa, sampai dengan hari ini pun saya yakinnya ini kok
masih paling 30% masyarakat paham tentang itu. Dan yang lebih penting lagi sekarang kita memberikan pemahaman bahwa nanti terkait dengan new normal itu adalah masyarakat silahkan kembali melakukan aktivitas, tapi yang lebih penting adalah menggunakan atau berjalan secara protokol kesehatan. Itu kata kunci. Kenapa? Tatkala ini tidak dilakukan, saya yakinnya kok penyebaran COVID-19 ini akan meledak ini kalau tidak dilakukan dengan protokol kesehatan yang baik dan bagus. Karena jujur saja, saat ini saya kira tidak hanya tenaga kesehatan, tidak hanya perawat, ya, masyarakat pun sudah mulai jenuh. Ya, betul ya. Masyarakat itu sudah mulai jenuh, sudah mulai sakar PDW bahasanya apa namanya Mbak Ika itu kalau tidak diberikan role model yang bagus, masyarakat itu mau sakar PDW gitu loh. Contoh sekarang malam minggu di alun-alun itu sudah luar biasa, terasa sudah nggak musim pandemi lagi sudah. Ini sudah seperti biasa. Nah ini yang harus diawasi. Tugas perawat diantaranya adalah tadi itu mengawasi sekaligus mengedukasi. Ya, mungkin saya seringkali memberikan contoh kawan-kawan. Saya terjun ke pasar ya seperti hari tadi. Saya nggak akan ngapain. Saya kerjakan rapid sudah ada yang kerjakan. Dia analis yang kerjakan. Sekarang kita perawat itu jalan-jalan ke dalam melihat masyarakat yang ada di pasar itu menggunakan masker tidak. Tatkala tidak menggunakan masker, kita edukasi. Syukur-syukur kita dalam mengedukasi ke masyarakat, kita sudah ngantongi masker. Begitu nggak ada masalah bawa masker, kita tanya, kenapa nggak pakai masker Bu? Maskernya dipakai, nggak punya. Nah kita kasih, ini dipakai. Cara memakainya dikasih tahu. Itu masyarakat akan paham. Saya kira yang lebih penting itu. Jadi bagaimana menyiapkan masyarakat secara umum untuk menyiapkan persiapan new normal ini, fase normal ini. Karena ini penting sekali. Saya melihat sangat banyak. Tadi pagi saya diskusi dengan Pak Wakil Bupati juga, dengan Pak Asisten satu. Saya sampaikan, ini masyarakat kalau tidak diberikan edukasi, diberikan pemahaman yang benar tentang new normal, ini bahaya sekali. Karena apa? Dampaknya pasti akan tadi penyebaran COVID-19 akan meledak, akan cuek semuanya. Dia akan mematuhi protokol kesehatan. Makanya kita sebagai orang kesehatan, bagian daripada orang kesehatan, kita harus wajib memberikan edukasi, melaksanakan protokol kesehatan yang baik dan benar. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Bu Ike dan Pak Eko. Ini tadi ternyata pertanyaan dari adik saya sendiri. Jadi memang kita harus remaja sedang mencari jati diri. Jangan lelah untuk menjadi role model. Jangan lupa untuk selalu mengingatkan dan kuatkan dengan cara relaksasi atau eksplorasi bila terjadi kecemasan dan kesiapan untuk menghadapi new normal. Ini saya kira sepertinya kita bisa masuk ke ruang Zoom. Silakan yang akan bertanya secara langsung, dipersilakan. Tunjuk dari angkat tangan, dipersilakan yang memang mau bertanya. Adakah? Adakah? Ini harus dikasih bonus mungkin moderator Mbak Ike. Yang tanya. Malu barangkali ada Pak Tritunggal ini. Dipersilakan rekan-rekan perawat. Tidak ada silakan. Lagi? Belum ada. Saya lanjut ke chat yang selanjutnya. Ini pertanyaan ditujukan kepada Bapak Eko dari Ibu Astuti Meli Riyadni. Pertanyaannya, bagaimana pencegahan penularan kepada pendamping untuk anak kecil yang terkena COVID-19? Monggo dipersilakan Bapak Eko untuk menjawab. Oke. Terima kasih. Pertanyaannya, tadi sudah sampaikan oleh Pak Heri juga sudah disinggung bahwasanya kalau memang penderita itu adalah anak atau bayi, itu perlu pendampingan. Nah, kata kunci itu. Jadi tidak bisa bahwa balita terus kita lepas mandiri, isolasi mandiri, nggak bisa semacam itu. Jadi memang harus melakukan pendampingan. Kata kuncinya adalah tentunya kalau bayinya itu atau anandanya itu memang positif COVID, terbukti dengan swabnya sudah positif. Nah, itu memang ibunya harus menggunakan APD yang lengkap. Jadi tidak bisa serta-merta, nggak apa-apa anak sendiri, itu menyepelekan, tidak bisa. Harus menggunakan APD yang lengkap. Kemudian yang lebih penting lagi, tentunya berkali-kali saya sampaikan, kata kunci sebenarnya
itu perilaku kita adalah bisa menjaga izin sanitasi, izin personal yang baik. Ya, selama kita tidak bisa melakukan izin personal yang baik, ini saya kok tidak yakin bahwa COVID ini akan segera selesai. Ya, jadi kata kuncinya sebenarnya bagaimana kita menjaga, memberikan atau melaksanakan izin sanitasi personal yang bagus, ya, yang baik. Ya, diantaranya tadi cuci tangan dengan menggunakan sabun, selalu menggunakan hand sanitizer, ya, kemudian kalau keluar rumah juga menggunakan masker dan lain sebagainya. Ini lebih penting. Dan pesan saya tadi terkait dengan pendampingan kepada bayi yang COVID-19 positif, ibunya wajib menggunakan APD yang lengkap. Itu kata kunci. Ya, jadi ini memang dilema kadang-kadang. Ya, dilema sekali. Ya, kita contoh lah perawat saja. Perawat ada yang kena seperti kemarin ada yang kena. Ini kan langsung stigma. Ya, jangan mendekat. Ya, jangan dia positif. Ini yang menjadi tugas PR-nya Mbak Ika dan kawan-kawan ini. Saya terima kasih, sudah luar biasa ya. Mbak Ika mantap ya. Kemarin waktu itu juga ketemu kami di Dinas Kesehatan, kita komunikasi, koordinasi. Jadi sebenarnya berkali-kali saya sampaikan, namanya COVID itu tidak perlu ditakuti, tapi yang penting waspada, kata kunci. Yeah. Jadi nggak bisa kita skarpe dewi semaunya sendiri. Kalau kita harus lakukan protokol kesehatan yang benar dan tepat. Jadi harus itu wajib hukumnya. Ya tatkala itu sudah positif. Nah, jadi pertanyaannya saya kembali lagi saya tekankan, kalau bayinya positif COVID, ibunya wajib menggunakan APD lengkap dalam mendampingi anandanya, bayinya itu. Terima kasih, Mbak Eni. Ya. Terima kasih, Pak Eko. Kuncinya adalah ibu wajib gunakan APD lengkap. Jangan lupa hand sanitizer, cuci tangan dengan sabun. Harus selalu. Jadi protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tetap disiplin dilakukan. Itu. Kemudian kita juga edukasi untuk batuk efektif, Bu Eni. Untuk bagaimana caranya batuk. Karena yang kita ketahui tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Tritunggal bahwa penularannya kan melalui droplet. Gitu. Jadi selain dengan menggunakan masker, cuci tangan secara periodik, dan juga etika batuk, dan juga kita tingkatkan imunitas dari pendamping si anak tersebut. Karena ketika imunnya baik, insya Allah untuk penularannya juga akan semakin kecil. Dan kita juga melakukan pendampingan bagi si ibu untuk mengatasi kecemasan yang dialami. Karena apabila ada masalah psikososial yang dialami oleh seseorang, dampaknya pada imunitas seseorang. Ketika mengalami cemas, bahkan sampai depresi, itu bisa mengancam imunitas dan sangat rentan sekali untuk terjadi penularan COVID-19 ini. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya, Bu Eni. Terima kasih tambahannya. Ya Pak, terlupakan tadi etika batuk dan jaga imunitas. Karena memang anak-anak sangat rentan sekali. Ya. Ini yang di ruang Zoom sudah ada? Masih ada waktu kita? 5 menit nanti kita masih bisa. Silakan, ada yang di ruang Zoom? Tidak ada? Dipersilakan, kalau tidak ada, ini di chat masih ada sisa pertanyaan untuk 5 menit lagi. Tidak ada yang di ruang Zoom? Dikasih bonus oleh Pak Ketua? Dikasih bonus oleh Pak Ketua yang bertanya secara langsung, dipersilakan rekan-rekan sejawat. Apapun pertanyaannya, mumpung Bapak Ketua DPD PPNI Kabupaten Kebumen on air ini, tidak ada yang bertanya? Waduh, Pak Eko nggak ada yang bertanya ini. Bonus sudah sedia. Saya berarti kembali ke chat lagi. Ini ada sisa 2 pertanyaan, tapi ini sepertinya ke Bapak Heri dulu. Tapi sebetulnya tadi juga sudah sedikit disinggung. Pertanyaannya dari Ibu Sri Suhartini untuk Pak Heri, bagaimana cara mensikapi anak-anak sudah mulai masuk sekolah pada saat new normal diberlakukan. Terus terang kami sebagai ortu belum tega melepaskan anak-anak sekolah, Bapak. Monggo dipersilahkan Bapak Heri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan ketika saya mengikuti berita di media bahwa untuk wacana masuk kembali sekolah memang belum dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Pak Menterinya. Kemudian
kita juga berkaca dari beberapa negara luar negeri yang sudah memperlakukan new normal, seperti di Perancis, mereka kembali lagi beraktivitas yang kita istilahkan dengan new normal, dan banyak anak sekolah yang kembali juga ke sekolah dengan menggunakan face shield, kemudian masker, kemudian protokol kesehatan yang ketat, tapi pada kenyataannya juga angka kasus baru COVID-19 juga masih ada, kemudian akhirnya mereka kembali lagi untuk mencabut new normal itu. Dan di negara Korea Selatan juga sama, kemarin new normal, kemudian ada 67 kasus yang baru muncul setelah ada new normal. Jadi memang ketika kita memperlakukan new normal, memang benar-benar harus diperhitungkan, protokol kesehatannya harus benar-benar ketat, karena harapannya yang tidak dikhawatirkan tidak terjadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Tritunggal, jangan-jangan nanti dengan adanya new normal terjadi ledakan kasus COVID-19, dan saya pikir pemerintah sudah menyiapkan strategi bagaimana caranya agar new normal tapi angkanya tidak meledak. Kemudian terkait dengan anak-anak yang sekolah juga kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah bagaimana, karena saya pikir pemerintah juga akan memperhatikan dan memperhitungkan cara ataupun upaya agar tidak terjadi penularan COVID-19 ini, yang mana sangat mudah sekali virus COVID-19 ini menyebar dari manusia ke manusia. Dan berharapnya kita sudah siap dan baru memperlakukan untuk kembali ke sekolah. Karena kalau tidak siap atau belum siap, karena di negara yang lain pun, Korea itu angkanya sudah cukup landai, dan di Prancis juga cukup landai, sedangkan di Indonesia ini agak menuju puncaknya ini. Sepertinya kok untuk new normal dan dalam hal ini khususnya untuk anak sekolah kembali sekolah sepertinya masih belum ada kebijakan dari pemerintah. Kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah. Mudah-mudahan ketika sudah berlaku new normal dan anak-anak sudah kembali ke sekolah, protokol kesehatan sangat diperlakukan dengan sangat ketat untuk mencegah penularannya. Karena apabila anak-anak kembali sekolah juga resiko ya, karena kadang anak-anak juga tidak bisa kadang sulit untuk dikendalikan, untuk mereka bisa berbaur untuk tidak berbaur, untuk social distancing gitu ya. Kadang misalnya lihat temannya pakai masker lucu, mas kamu lucu gitu ya, kemudian boleh nggak pinjem-pinjeman gitu. Wah, itu sangat bahaya sekali gitu ya untuk terjadi penularan COVID-19 ini. Sehingga mungkin mudah-mudahan nanti pemerintah menyiapkan formulasi yang tepat, yang efektif untuk nanti bisa dikendalikan ketika memang harus kembali ke sekolah. Tapi untuk saat ini memang sepertinya belum untuk wacana ke sana. Demikian mungkin Bu Eni. Terima kasih Pak Heri. Jadi intinya adalah kita tunggu kebijakan dari pemerintah supaya kita sudah siap, karena memang harus menerapkan dengan protokoler yang cukup ketat. Demikian ya Pak Heri, sangat ketat. Satu lagi, kalau ada dari ruang Zoom, kita beri kesempatan. Dipersilahkan. Adakah? Kalau tidak ada, tetap tidak ada. Ini satu lagi, tapi ini keluar dari, sepertinya pertanyaannya untuk Bu Ike. Terakhir. Untuk pertanyaannya adalah Bu Ike dari Ibu Yuli Winarsih. Saya mau menanyakan bagaimana cara menjelaskan tentang COVID-19 kepada lansia yang telah berumur 80 tahunan. Oke. Demikian, baik. Ibu. Ya, terima kasih untuk Bu Wiji ya, Bu, tadi ya pertanyaannya. Yuli Winarsih. Bu Yuli, ya. Bu Yuli, nanti Ibu bisa mengikuti webinar dari DPK Stikes Muhammadiyah Gombong yang kami rencanakan sekitar tanggal 11 Juni ya. Itu kami rencanakan akan ini siapa yang share screen ini? Ini ya.
Jadi tanggal 11 Juni kami rencanakan DPK Stikes Muhammadiyah Gombong akan mengadakan seminar dengan tema tinjauan kesehatan lansia di masa pandemi COVID. Nah, ini sekalian iklan ya. Maksudnya apa? Di situ akan dikupas tuntas tentang bagaimana upaya penata laksanaan COVID pada lansia, termasuk bagaimana proses komunikasinya, proses edukasinya, dan proses perawatannya. Di mana di situ kami akan menghadirkan juga narasumber dari Rumah Sakit Karyadi Semarang, sub spesialis geriatri, di mana nanti beliau akan sharing informasi juga. Jadi nanti Bu Yuli bisa lebih panjang lebar di situ ya Bu ya. Jadi supaya nanti lebih terarah, lebih fokus, nanti bisa ikut webinarnya di situ, sehingga nanti Ibu akan mendapatkan jawaban yang lebih mantap dari pakar-pakar yang memang akan membahas tuntas tentang penata laksanaan pada lansia. Okay. Tapi tadi beliau juga saya baca menanyakan juga tentang bagaimana komunikasi pada remaja berkebutuhan khusus. Nah, mungkin ini kalau yang ini saya singgung di sini. Ya, kalau untuk bagaimana proses komunikasi pada remaja yang berkebutuhan khusus, ini sama dengan penata laksanaan pada anak berkebutuhan khusus. Proses komunikasinya tentang COVID-19. Jadi kita berpedoman pada pedoman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 tentang pedoman kesehatan jiwa dan psikososial, dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada pandemi COVID-19. Di situ sudah ada tentang bagaimana proses komunikasi pada anak maupun remaja yang berkebutuhan khusus. Intinya adalah sebagai orang tua kita mendampingi anak-anak tersebut atau remaja tersebut selama mereka beraktivitas di dalam rumah. Mendampingi di sini artinya juga menjadi role model ataupun mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan oleh remaja kita yang berkebutuhan khusus, mulai dari aktivitas fisiknya maupun aktivitas secara psikologisnya. Di dalam hal ini mengantisipasi adanya gejala-gejala ke arah gejala-gejala menyimpang dari psikologisnya. Misalkan si anak cenderung melakukan perilaku yang agresif, perilaku merusak, perilaku mengisolasi diri, orang tua harus paham dan waspada dengan gejala-gejala yang muncul. Memang sedikit spesial untuk remaja yang berkebutuhan khusus ini disarankan ketika orang tua menemukan tanda gejala yang ada pada anak tersebut selama fase karantina atau selama fase dia berada di rumah, ada penyimpangan, alangkah baiknya untuk segera berkonsultasi dengan profesional kesehatan jiwa sehingga orang tua bisa mendapatkan kejelasan untuk upaya penata laksanaan lebih lanjut, khususnya untuk menenangkan secara psikologis dari si remaja ini, karena ini adalah remaja-remaja yang berkebutuhan khusus. Tapi secara fisik, bagaimana menguatkan remaja ini selama pandemi COVID, prinsipnya adalah sama dengan orang yang normal, dalam hal ini yang tidak berkebutuhan khusus. Jaga ketahanan fisik, tingkatkan imunitas, kemudian juga menggunakan APD sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi seperti itu. Yeah. Terima kasih Bu Ika jawabannya. Teman-teman yang berada di ruang Zoom, dan ini beberapa pertanyaan saya pikir saya kira bisa mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa disampaikan atau yang mungkin teman-teman malu untuk menyampaikan, sudah bisa terwakili di ruangan ini dan sudah dijawab oleh ketiga narasumber kita, karena waktu sudah mepet, sudah sesuai dengan kontrak yang ditetapkan. Bu Eni, maaf. Di dalam, ya. Jangan lupa foto bersama Bu Eni. Ya, sebentar saya itu dulu Bu. Jadi Bapak Ibu sejawat kita telah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ketiga narasumber kita, Bapak Tritunggal Eko, Ibu Ike Mardiati, Bapak Heri Setiawan, materi seminar yang luar biasa yang dapat digunakan sebagai pengetahuan dan bekal di lapangan di dalam pelayanan. Terima kasih luar biasa juga kepada nurse, perawat, dan teman sejawat dimanapun berada di seluruh Indonesia. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga motivasi, tetap jaga teguh kode etik.
salam sehat, salam semangat, salam tangguh dari kita semua. Saya, moderator, mewakili panitia dan penyelenggara webinar, mengucapkan terima kasih. Tetap lakukan protokol kesehatan di tempat kerja, di rumah, dan di masyarakat. Karena kita harus menjadi, sekali lagi, role model dan pembelajaran kepada masyarakat. Sebelum kita ketutup untuk seluruh peserta, mohon untuk siap di depan video, semua untuk siap dan akan diambil fotonya. Videonya diaktifkan semua Bapak ya, Ibu. Semua videonya mohon diaktifkan, nanti akan diambil fotonya oleh Ibu Ella. Sebelum dilakukan, saya akan mengingatkan sekali lagi, nanti sertifikat akan dikirimkan ke masing-masing oleh panitia ke alamat peserta. Jadi monggo teman-teman semua peserta Zoom Minar di ruangan Zoom ini dipersilakan videonya untuk diaktifkan. Dipersilakan Bu Ella. Ya, Pak Sairin. Foto diaktifkan. Video, maaf. Ini nanti ada 4 slide. Saya akan lakukan ada 4 kali foto. Nanti saya beri aba-aba. Kalau sedang aba-aba semua tersenyum karena Bapak Ibu tidak tahu nanti ada di slide yang keberapa. Oke, baik. Siap-siap nggih. Saya foto. Ya. Baik, 1, 2, 3. Ya. Saya save dulu, relax dulu. Bentar, saya save dulu. Baik, sesi foto yang kedua, silahkan berikan senyum yang manis. Saya foto 1, 2, 3. Relax dulu, saya save. Lucu banget. Harus begini, Pak. Saya save dulu. Sesi foto yang ketiga, silahkan dibuka video dan berikan senyum yang manis. 1, 2, 3. Baik, saya save dulu. Lama banget, banyak banget. 4 kali. Sesi foto yang keempat, silahkan berikan senyum yang manis ini. Masih banyak yang belum tampak videonya. Saya abani 1, 2, 3. Cukup, silahkan Bu Eni, sudah cukup fotonya. Terima kasih. Demikian rangkaian acara webinar hari ini. Dan tak lupa kepada Ketua DPD Kabupaten Kebumen, Bapak Tritunggal Eko, yang telah mengizinkan kami dari DPK PPNI Gombong yang diketuai oleh Bapak Sairin AMD Kep untuk menyelenggarakan acara webinar ini secara live dan baru pertama kali dimulai oleh DPK PPNI Gombong. Terima kasih dan juga ini atas dukungan dari Stikes Muhammadiyah Gombong yang selalu mendukung kami yang di Puskesmas karena Stikes Muhammadiyah merupakan di level yang memang dibutuhkan untuk kami sebagai pelaksana. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat, tetap sehat. Jadi kita adalah salam sehat, salam semangat,
salam tangguh untuk kita semua dan dari kita semua, oleh kita semua. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Mas Heri. Sampai jumpa Pak Heri, Bu Ike, Eko. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semuanya minal aidin wal faizin lebaran ini. Sama-sama. Ya, terima kasih semuanya. Siapa nih? Sehat semuanya. Ini ada siapa nih? Ini ada rambutnya siapa nih? Coba kita. Belum. Ya, Udah akhir. Nah.